Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Surat yang ke-95, surat At-Tin. Kita baca bareng-bareng dulu ya, surat At-Tin, surat yang ke-95. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Mulai dari ayat yang pertama, wattini wazzaitun, demi tin dan zaitun. Tin itu bisa buah, bisa apa? Pohonnya, wite utawi buah. Zaitun ya begitu, pohon zaitun atau buah zaitun. Kalau yang ada di kitab tafsir biasanya buah tin dan buah zaitun. Lalu waturi sinin dan tursina, tursinin, tur itu gunung sinin, sinin itu sama dengan saina. Kalau di dalam Al-Quran ada turi saina, itu turi sinin sama dengan itu. Oke. Demi gunung sinin, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Hadzal balad, negeri yang hadzal balad, negeri ini, al-amin yang aman, negeri yang aman ini gitu. Maksudnya negeri Mekah gitu. Karena negeri Mekah itu aman sejak dulu. Orang punya peraturan gitu, pokoknya di Mekah tidak boleh ada kejahatan, tidak boleh ada orang membunuh orang, dari dulu gitu ya, dari zaman jahiliyah dulu gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh, la itu sungguh, qad juga sungguh nggih. Laqad khalaqna, sungguh-sungguh kami ciptakan al insana manusia fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik bentuk, sebaik-baik takwim, bentuk. Manusia bentuknya yang paling baik, makhluk-makhluk yang lain kalah baiknya dengan manusia. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma kemudian radadnahu, kami kembalikan dia. Kami Allah mengembalikan dia, manusia itu, asfala safilin, paling rendahnya yang rendah itu. Asfala safilin, paling rendahnya tingkat yang rendah. Sing paling ndek, jik ndek paling ndek dhewe gitu. Di antaranya sing ndek itu paling ndek dhewe. Dikembalikan ke situ gitu loh. Jadi tertinggi sekarang terendah. Semua begitu, tidak ada yang kecualinya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan pahala, ajrun, ganjaran, ghairu mamnunin, yang tidak terputus, tidak pakai berhenti, ganjarannya mengalir terus gitu ya, tidak berhenti-berhenti. Maksudnya ajrun ghairu mamnun itu adalah jannah, surga.
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu apa yang menjadikan kamu mendustakan? Apa yang yukadzibuka menjadikan kamu mendustakan? Ba'du sesudahnya, sesudah sekian tadi ya, ayat yang disampaikan Allah tadi, biddin dengan pembalasan. Din di sini artinya hari pembalasan, yaumuddin. Apa kok kamu masih mendustakan hari pembalasan ki piye? Sudah diterangkan oleh Allah tadi bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan seterusnya tadi nggih. Kemudian yang terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Ahkamil hakimin, hakim yang paling adil itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Indonesia kita kenal kemarin ada hakim namanya siapa itu? Hakimnya Sambun itu jenenge siapa? Wahyu nggih. Wahyu Iman Santoso. Hukuman mati, kok senang banget nggih wong-wong nggih. Hukum mati, merasa dapat keadilan. Lah Allah itu jauh lebih adil daripada hakim-hakim di dunia semuanya. Zaman dulu ada Baharudin Lopan kok nggih, kenal. Ada Artejo Alkostar sudah mati semua itu ya. Itu dikenal orang-orang yang punya pembelaan kepada yang benar itu gitu ya. Tapi Allah jauh lebih adil daripada semua itu. Semua manusia, semua hakim yang ada, yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita masuk ke pembahasan makna dan tafsir. Allah bersumpah dengan menyebut tin, zaitun, tur atau gunung, sinin atau saina, turi saina, turi sinin itu sama ya, dan negeri yang aman. Negeri yang aman, negeri Mekah tadi sudah saya terangkan. Tin itu apa? Nggih itu buah gitu. Buah tin. Pemerintah Indonesia kan nggih enten nggih diimpor gitu. Bentuknya kayak napa nggih? Nek menurut saya kayak sawo tapi putih gitu ya, putih agak krepes gitu. Itu gitu ya, ada zaitun juga ada, buahnya juga ada ya. Kalau memang melihatlah nanti kita loh kok tin zaitun kok aliane ada, sebabnya apa? Ada nanti. Jadi kita bahas nanti ya. Ada bahwa pohon-pohon ini memang digunakan untuk sumpah karena memang ada harganya gitu loh, ada manfaatnya yang didapatkan dari itu. Jadi Allah lah kok ora sumpah kates wae. Apa jenenge? Markisa. Wah ning kono renek markisa. Nang ini kan turunnya di Arab sana. Nyebut markisa ya apa bingung kan, enggak tahu kan ya. Satu, yang kedua, lah ya memang orang itu ada manfaat tadi kayak kurma misalnya gitu. Sebutkan kurma, sebutkan anggur itu ada manfaatnya masing-masing dan disebutkan nanti dalam Al-Qur'an atau dalam hadis ya, ada keterangan begitu. Ulama ahli tafsir atau mufasir, ahli tafsir itu kalau bahasa Arabnya mufasir ya, penafsir. Berbeda pendapat dalam memaknai atin. Jadi tin bisa bermakna buah tin maksudnya, atau masjid di Damaskus sana. Damaskus itu napa? Kota nggih. Damsik, Damaskus. Atau gunung yang ada di Damaskus sana, atau masjidnya Ashabul Kahfi, atau masjidnya Nabi Nuh yang ada di Bukit Judi. Enggak tahu tuh Bukit Judi itu katanya konon di daerah Yordania sekarang ini. Enggak tahu apa betul apa enggak. Jadi nanti menikah nggak, tidak tahu, reso cerita. Nah, Damaskus itu di Syria sana, Damsik. Jadi ada beberapa penafsiran tentang atin ini. Yang paling sering dipahami adalah buah, nah gitu ya, buah tin. Mufasir mengenai zaitun itu juga macam-macam. Ada yang Baitul Maqdis, ada yang buah zaitun. Buah zaitun yang biasa diperas, diambil minyaknya. Jadi minyak zaitun itu loh. Apa itu? Olive ya, olive, virgin olive oil itu minyak zaitun. Banyak digunakan untuk minyak gosok, kadang-kadang untuk menyembuhkan penyakit gitu kan ya, dihirup dan sebagainya. Itu buah zaitun. Udah, kemudian Tur Sinin atau Gunung Sinin, Gunung Saina, itu adalah gunung yang Allah mengajak bicara Nabi Musa di sana. Jadi Nabi Musa itu kan pernah diajak bicara langsung oleh Allah gitu. Ini kalau pengen lihat ceritanya itu ada di surat Toha salah satunya gitu.
Nabi Musa mau mengambil api kan gitu kan ya, sama keluarganya, sama istrinya, mungkin juga sama anaknya. La aliatikum biqabasin aw ajidu alan nari huda gitu kan ya. Terus falama ataha nudia ya Musa. Ketika datang ke tempat itu diseru dia, ya Musa, ini ana rabbuka fakhlaq na'laik, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fakhlaq na'laik, maka lepaskan sandalmu, dua sandalmu itu kan ya. Nanti terangkan lagi beberapa ayat sudahnya kan ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, sesungguhnya aku adalah Allah. Itu Nabi Musa wicantenan istilahnya gitu, apa? Berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak melihat tapi bicara langsung tanpa perantara. Tanpa perantara. Kok kaya wong dodol napa niku? Dodol kontrakan rumah nih, tanpa perantara. Bukan itu. Maksudnya Allah tanpa melalui malaikat Jibril gitu loh. Kan kalau yang nabi-nabi yang lain kan melalui malaikat Jibril nggih, terima wahyunya nggih. Lah ini enggak, tanpa malaikat Jibril langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa ya. Makanya disebut sebagai Al-Kalim. Al-Kalim itu artinya orang yang diajak bicara oleh Allah. Musa Al-Kalim. Negeri yang aman adalah Mekah, sudah nggih. Bahadzal baladil amin, negeri aman. 3 tempat ini yakni 1, tempat tumbuhnya pohon tin dan zaitun, yakni Baitul Maqdis. Kemudian 2, Gunung Sinin atau Gunung Saina. Ya, sama, Gunung Sinin, Gunung Saina itu sama. Dan ada disebut Sinin, dan ada disebut Saina. Terus yang ketiga Mekah, ya. Jadi 3 tempat ini, tempat tumbuhnya pohon tin dan zaitun. Pohon tin dan zaitun tumbuhnya di mana? Di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Al-Quds sana, orang nyebutnya Yerusalem itu. Sekarang nyebutnya Yerusalem. Itu tempatnya di sana. Terus Gunung Sinin itu di Gunung Sinin sana, di Saina sana. Dan Mekah. Ini 3 tempat ini tempat diutusnya Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu sinten mawon? 5 orang kan ya. Mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, kan gitu. Ini diutusnya itu di 3 tempat itu tadi. Di Baitul Maqdis, Nabi kebanyakan di situ, kemudian di Gunung Sinin, kemudian di Mekah. Nah, gitu loh. Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa itu di Sinin tadi ya, Gunung Sinin tadi. Kalau Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, di Nabi Isa itu semuanya di Baitul Maqdis. Nah, gitu loh. Jadi 3 tempat ini tempat yang penting. Jadi bukan sekedar pohonnya atau buahnya, tapi pohon itu tumbuh di mana lah itu loh. Itu yang pokok di situ itu. Di situ adalah tempat diutusnya nabi. Nah, gitu. Jadi Allah bersumpah niku nggih milih gitu. Yang disumpahke apa gitu loh. Walaupun semuanya makhluk Allah, tapi Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah akan menunjukkan sesuatu di situ. Nah, gitu. Jadi sekali lagi ya, tempat tumbuhnya pohon tin dan zaitun, Gunung Sinin atau Gunung Saina, dan Mekah, hadal balad tadi, hadal baladil amin tadi, itu semuanya tempat istimewa, adalah tempat awal perutusan Rasul Ulul Azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallamuhu ya. Semoga Allah memberi selamat atas mereka semuanya. Kemudian Baitul Maqdis adalah tempat diutusnya Nabi Isa ini ya. Gunung Sinin adalah lokasi diajak bicaranya Nabi Musa, dan Mekah adalah tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini ya Baitul Maqdis, Nabi Isa di sana. Gunung Sinin Nabi Musa, dan Mekah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mekah itu istimewa sudah sejak dulu. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah istimewa itu. Nah, terus tambah lagi Nabi terakhir juga diutus di situ, sehingga jadi istimewa lagi Nabi Muhammad SAW itu tadi ya. Nah, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim tidak disebutkan di sini, itu juga di Baitul Maqdis ya. Jadi ada tempatnya di sana juga. Allah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang paling sempurna lah ini. Manusia bertubuh tegak dan beranggota tubuh indah, serasih serta berfungsi optimal. Bapak-bapak, kalau kita berdiri nggih, kalau ngadeg manusia itu kan dari deteknya dulu ya.
Sak jelek-jeleknya manusia itu kalau nggak berdiri kan gini. Itu tangannya nih, astane nih, niku pas nggih mak nyun sewu, bagian kemaluannya sini. Jadi di tempat-tempat sini. Tidak terlalu pendek di sini, tapi juga tidak terlalu panjang kaya kethek niku lho. Kethek kan dawa to nggih. Kadang-kadang orang kok ora kaya kethek wae. Kethek kan ngrambih kan gampang. Coba dilihat itu kan lebih bagus manusia to nggih kalih kethek nggih. Sak ganteng-gantenge kethek kalih sak elek-elek manusa ganteng pundi. Ya sih ganteng menungso gitu. Lah iya toh iya. Memang begitu. Oh, Allah mengatakan gitu kok. Masa Allah salah itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus manusia itu primata kan ya. Primata itu kan menghadap ke atas, menghadap ke depan. Mata itu menghadap ke depan. Nah, gitu loh, menghadap ke depan. Lah, apa ada yang tidak loh? Banyak loh. Ayam nih kok. Temen kita nggih. Apa? Matanya kan di samping itu. Kepalanya kan gini nyucuk gini. Matanya kan di samping kanan samping kiri. Penak nek arep nyabrang rasa mengo. Nek arep nyabrang tok, nek mlaku. Arep koso itu, harus gini-gini kan itu. Nah, gitu. Jadi jari kita ini 5 ini. Ini sudah paling bagusnya jari. Pertangan nggih, pertangan 5 totalnya 10. Paling bagusnya jari. Kadang-kadang orang kok jari jempol ini kok beda dhewe to ya. Kan ngene to. Kan beda dhewe gitu. Jempol kan di sini kan. Kedudukannya kan agak jauh gitu dari ini kan jejer-jejer 4 ini jejer-jejer 1, 2, 3, 4. Lah yang ini itu kok beda dhewe. Loh coba kita nggak punya jempol, apa bisa menggenggam dengan kuat? Nggak bisa. Gegem niku nek ora nggo jempol ora kuat. Karena jempol itu kuncinya gitu loh. Ini ngunci gini loh. Oh gitu loh. Kalau tidak kan gini, yo kan iso gegem, tapi tidak kuat. Lah cobi jenengan gegem, jempolnya rasa dinggo. Nanti kan enggak kuat. Ini ngunci kok ini. Loh gini loh, ini mengunci walaupun di luar gini tapi dia mengunci. Kalau orang mukul gitu ya. Pukulan kan juga begitu kan, ini juga mengunci. Jadi dia posisinya memang tepat di situ. Nah, gitu loh ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, paling bentuk yang paling bagus. Kakinya 2. Kok ora papat wae ya, kaya jaran ngono wae. Ya elek lho. Nek kaya jaran kan reso ngadeg gitu. Ngadege ya ngono kae kan gini kan jadinya. Tapi kalau manusia kaki 2 kan bisa berdiri begini gitu. Sama-sama punya kaki 2. Manuk karo menungso ganteng ndi? Ayu ndi? Ya ganteng menungso to nggih. Ya kan beda itu pasti. Pokoknya paling bagusnya bentuk itu bisa dicek lah, dicek dari beberapa segi. Paling bagusnya bentuk itu manusia. Allah mengatakan begitu kok. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lah ini itu menjadikan kita harusnya bersyukur. Ngoten lho nggih. Bersyukurlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, dados menungso niku syukur saya alhamdulillah aku ki dadekne menungso. Coba mbi dadi tikus ngono kek piye. Tikus itu untuk makan itu toh nyawa loh tikus itu. Gitu nggih. Untuk makan saja. Jangan kok untuk perang, untuk makan itu loh. Toh nyawa bisa dibunuh sama manusia kan gitu. Oh nek ora kecekel kucing gitu, pangan karo kucing. Tikus itu. Tapi ya hidup itu tikusnya itu terus akeh itu nggih. Itu ya di anak barang itu, dicindil barang ya. Itu kan gitu karena itulah Allah menciptakan manusia paling bagusnya bentuk. Terus yang pertama syukur ya, yang kedua ketika sudah bersyukur itu jadilah orang yang nerimo. Nah gitu. Beda sithik karo liyane. Kowe kok kuning loh, aku kok ireng. Nah, beda ras kok. Wong Cina-Cina niku nggih, orang dari Cina itu kan kuning-kuning. Aja mung Cina, orang-orang daerah Rusia sana, Siberia sana, orang wong kuning, putih, pucet gitu, putih tenan wis. Ora nek ireng blas itu. Putih sama sekali lah. Pengen begitu, wong mereka aja pengen ireng gitu loh. Ra percaya niku lho nek pas prei-prei niku nggih, dateng dede teng pantai niku. Dede niku ben apa? Ben ireng gitu. Lho coba to. Menungsane ngoten nggih, sing ireng pengen putih, sing putih pengen ireng lho coba. Lah jangan begitu. Sudahlah, Allah memberi kita yang paling baik, bersyukurlah kepada Allah, ya. Terus satu lagi ini. Kalau ada cacat, memang cacat loh nggih, boleh kok diperbaiki itu boleh. Tidak dosa. Yang dosa ki yen kurang jan ora cacat, ning rumangsa kurang ayu, kurang bagus terus ditambahi dhewe itu dosa. Ini cacat misalnya saya nggih bibir sumbing, itu kan cacat itu. Dioperasi boleh. Boleh kok, tidak dilarang dan baik itu loh. Jarinya nih dirijine niki, kalau ndek ben duwe kanca niku dirijine 6 gitu. Cek cilik niku. Gue gumun iki 6 iki nggih 6 dadi 12 itu.
Jadi nek hitung-hitungan iso ngantek 12 itu. Nek kene kan gur 10 nggih. Ku 12 itu. Itu saya waktu kecil ki anu ya. Penak ya di sini 12. Ternyata enggak, ra penak malahan. Karena di jari yang terakhir di sini di jari kelingking ini muncul jari lagi satu. Ya tidak ketoknya enggak ada tulangnya. Enggak ada tulangnya, cuman kayak ngeliwir gitu loh. Nah, gitu. Jadi ya malah jadi cacat. Nah, gitu loh ya. Itu begitu. Makanya kalau begitu boleh dioperasi. Operasi plastik kalau itu ya, bedah plastik. Karena itu cacat. Tapi kalau bukan karena cacat, jangan. Ayo niki napa? Iki napa? Alis dikerok, entek itu. Terus dikei potolot, diureki kalih potolot. Enggak boleh gitu. Kenapa? Ya ngopo dadak kaya ngono mau. Itu sudah dibuat oleh Allah yang paling baik. Gitu ya. Mungkin potolot ngeten iki terus mungkin terus kering banyu malah kena mripate gitu. Ini kan menahan air ini. Ini menahan air dari mata sehingga dan napa bulu mata jenenge napa niki? Alis ini itu kan ya segitu-gitu saja. Kan renek ceritane ya dhewe kok terus dadi dawa terus diketokan mboten to. Ya memang Allah membuat begitu kok. Kalau rambut kepala itu kan panjang diketok. Tapi kalau rambut ini kan enggak. Ya segitu-gitu aja. Tokne wae. Rasa diketok yo. Dinteni 10 tahun, 20 tahun, dawa ora ya segini-gini aja kan? Enggak banyak. Itu Allah memang menjadikan seperti itu. Allah menjadikan manusia pada bentuk yang paling baik. Baik. Sesudah keindahan dan kesempurnaan fisik ini, manusia akan dikembalikan ke serendah-rendahnya tempat, malahan, yakni neraka. Apabila dia tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau mengikuti para rasul. Makanya supaya jadi tetap kedudukan yang tinggi, ahsanit taqwim tadi, jadilah orang yang taat kepada Allah, ikutilah para rasul. Kalau bagi kita yang mengikuti rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Berikutnya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak akan dikembalikan ke tempat terendah di neraka. Mereka justru akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ampun karo wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, mengke bedane ayate. Ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Aku mau ketake watini wa zaitun nih. Burine kok tekan kono lah, ora tenanan ning ngaji. Kleru nggih. Makanya hati-hati, ada ayat-ayat yang mirip-mirip gitu. Hati-hati. Allah bertanya mengingkari manusia, apa yang menjadikan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah semua penjelasan ini? Wis dijelasne Allah kaya ngono kuwi mau, kok ijik ora percaya karo dina piwales, dina balesan kuwi piye to? Kan gitu ta. Kok dadi tetep nggorohake hari piwales minggu terus piye kowe iki? Kan gitu. Jadi itu pertanyaan yang sifatnya pengingkaran nggih. Lama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, gitu. Apalagi yang kamu menjadikan kamu mendustakan? Sudah diterangkan sedemikian jelasnya kok, gitu. Allah tegaskan bahwa Dia adalah hakim yang seadil-adilnya. Dia tidak mencurangi dan tidak mendolimi siapapun. Allah itu kalau menegakkan keadilan, ya yang paling adil itu adalah Allah. Itu ya. Ini nggih. Sebelum sampai ke pengadilan akhirat itu, kita lihat di dunia dulu saja. Jadi gini. Allah itu menetapkan hukum, gitu ya. Hukum yang ada di dunia ini, hukum Allah, syariat Islam, itu juga adil. Gitu loh, adil. Kadang-kadang orang-orang sing napa mboten mudeng niku protes. Saiki pembagian warisan, anak lanang kok entuk loro, anak wadon kok entuk siji. Sak pikul sak gendongan gitu nggih nek cara wong Jawa. Kok ngono, kok ora mikul kabeh apa gendong kabeh ngono? Kok beda gitu. Orang kan menanyakan itu kan. Adile ning ndi Gusti Allah? Loh. Diterangkan, gini loh ya. Anak laki-laki itu dapat 2 bagian. Kalau sudah selesai pembagian yang lain tinggal sisa kan dibagi anaknya ada 3, laki-lakinya 1, perempuannya 2. Dibagi 4 sisanya itu. Perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2.
Loh kok sing kene loro, sing kene siji? Karena orang laki-laki itu dia itu menanggung dirinya sendiri, istrinya dan anak-anaknya. Karena dia kepala keluarga, kan gitu tuh ya. Kepala keluarga itu gitu, nanggung nafkah dirinya sendiri, nanggung nafkah istrinya, nanggung nafkah anak-anaknya. Lah nek perempuan, lah perempuan tidak loh. Ngeten nggih? Perempuan itu selamanya tidak pernah punya kewajiban menanggung nafkahnya dia sendiri. Tidak punya kewajiban. Sejak kecil sampai tua sampai mati. Urut nggih, diurutkan dari kecil. Anak kecil perempuan. Yang nanggung nafkahnya sinten? Bapake, gitu, bapaknya. Begitu dia nikah, yang nanggung nafkahnya siapa? Suaminya. Nek suaminya meninggal, yang nanggung nafkahnya siapa? Anak laki-laki dari kalangan keluarga suaminya. Asobah itu gitu, laki-laki dari kalangan keluarga suaminya. Kalau ada anak, ya anak laki-laki. Tidak ada anak, ya keluarga suaminya yang laki-laki, kakek dari arah suami, gitu ya, bapaknya suami, atau siapa, saudara laki-lakinya suami dan seterusnya. Gitu. Karena begitu. Jadi sejak kecil, sejak bayi sampai meninggal itu tidak pernah dia punya kewajiban nanggung nafkah sendiri, tidak. Perempuan loh, makanya bagiannya satu, loh gitu loh. Sing kene loro ning dhek nanggung nafkahe bojone ditanggung, nafkahe anake ditanggung. Kok nek anak cah yatim ijik urusane dhek nanggung juga lho kan gitu. Jadi walhasil adil Allah itu mengatur seperti itu. Ini 2/1, tapi ini kewajibannya begini, ini tidak. Nah, gitu loh. Nggih. Jadi kita perlu paham nggih. Bahkan sampai suaminya meninggal pun dia tidak wajib menanggung nafkah sendiri. Ono dene lah piye witek ono sing nanggung aku tak nyambut gawe. Iya, karena itu kan karena tidak ada yang nanggung, tapi sebenarnya kan bukan itu. Gitu loh, sebenarnya ada yang nanggung seharusnya. Cuma nek wis ning liyane nek cara nang dulur kabeh ngoten nggih. Kalau pemerintahan Islam tanggung pemerintah itu. Tanggung oleh pemerintah. Janda-janda itu diberi nafkah oleh pemerintah. Harusnya begitu kalau pemerintahan Islam nggih. Baik, Allah bersumpah dengan menyebut dirinya dan makhluknya. Belum berubah. Allah bersumpah dengan menyebut dirinya dan makhluknya. Kan Allah bisa bersumpah dengan dirinya sendiri. Wa fala wa rabbika la yu'minuna, kan gitu kan. Wa rabbika, dengan memeliharamu, menyebut diri sendiri. Tapi juga bisa watin, wazaitun, waturi sinin. Itu kan menyebut makhluk kan nggih? Pohon tin itu makhluk, zaitun juga makhluk, gunung sinin juga makhluk. Nah gitu, boleh menyebut. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah adalah sesuatu yang patut diperhatikan, dipelajari dan dijadikan peringatan untuk berbuat baik dan bersyukur kepadanya. Makanya bagus kalau misalnya di antara kita atau anak-anak muda biasanya dipelajari. Apa toh kok buah tin, kok buah zaitun, apa toh itu? Pelajari. Nanti kan menemukan sesuatu di situ. Karena memang sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu sesuatu yang patut diperhatikan. Misalnya wasyamsi waduhaha, demi syamsun itu apa? Matahari, waduhaha dan terangnya. Oh, srengenge, sinau srengenge. Oh, srengenge kaya ngene kaya ngene. Ya, dapat kebaikan, pengetahuan. Kan gitu kan ya. Sampai konon energi yang belum terolah dengan baik itu malah energi tenaga matahari itu, solar cell istilahnya gitu. Solar tenaga matahari itu kalau itu digunakan secara maksimal gitu, apalagi di sini di Indonesia yang setengah tahun praktis musim kemarau, setengah tahunnya juga musim hujan, tapi tidak tiap hari hujan, kadang-kadang masih ada sinar matahari, itu bisa diubah banyak hal gitu. Menemukan manusia gara-gara belajar itu, oh matahari, sinar matahari kok yang ini, terus dibuat ini kok lempeng-lempengan itu untuk menangkap sinar matahari, terus jadikan tenaga listrik, bisa kan itu tuh ya. Tinggu mobil ya iso, mobil tenaga surya, tenaga sinar matahari bisa juga kan gitu ya, dan yang lain-lainnya. Manusia harus mensyukuri nikmat penciptaan dirinya dalam sebaik-baik bentuk. Lah ini, jangan pernah merasa buruk rupa atau tubuh. Jangan. Allah itu sudah menciptakan yang paling mulia. Ini ngeten nggih. Dalam hadis kan disebutkan, orang menghina orang lain itu
menghina keadaannya nggih. Nyun sewu misale kakinya itu cacat gitu terus dihina. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu seperti menghina Allah. Lah yang menciptakan itu Allah kok. Kan gitu kan ya. Menghina orang. Jadi nek wong Jawa niku biasanya nek dhuwur kuro dhuwur celokane Petruk. Misalnya gitu loh ya. Tapi untuk menghina ini bukan untuk menyebut keakraban, untuk menghina. Cendek, lemu, celokane Bagong. Kan gitu kan ya. Itu gitu lah. Loh kok ngenyek kalau untuk menghina lah berarti kan menghina yang menciptakan. Maka nggak boleh gitu. Menghina orang karena fisiknya itu tidak boleh. Ampun gitu, jangan. Demikian juga termasuk menghina atau mencela atau mencaci, melaknat binatang, nggih mboten oleh. Melaknat binatang mboten oleh. Tidak dibolehkan gitu loh ya. Hukumnya makruh memang, bukan kok haram tapi makruh. Jangan melaknat binatang dilaknati, tidak boleh. Maka jangan pernah merasa buruk rupa atau buruk tubuh. Jangan pernah merasa begitu seburuk apapun kita. Oh dibandingnya kayak belakang iso bagusnya kaya ngono aku kok ora lah, begitu tuh. Jangan begitu ya. Jadilah orang yang nerimo dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mengalami cacat fisik ini ya boleh memperbaiki keadaan tubuhnya. Kok dereng gantos. Nah, sudah. Boleh memperbaiki keadaan tubuhnya dengan upaya yang halal dan logis. Kalau cacat loh nggih. Kalau cacat fisik boleh. Lahir dalam keadaan niku wau. Ada anak lahirnya gini nih. Jadi tangannya itu dirisinya itu gadok gini loh. Dirisi nek gadok gini kan jadi nggak bisa dipakai banyak hal. Jadi angel malah gadok gini. Lalu terus dioperasi oleh dokter ahli bedah plastik. Ini diiris gitu. Tentunya ngirisnya bukan pakai pisau dapur nggih. Mboten, pakai alat yang dia punya pisau tapi pisau yang steril gitu. Manusia yang merasa kurang cantik atau kurang tampan tetapi bukan karena cacat fisik itu dilarang mengubah ciptaan Allah. Enggak boleh mengubah ciptaan Allah. Tadi ya kurang cantik, nyun sewu hidungnya pesek gini terus dimancungkan. Tambahin apa niku nggih. Apalagi yang lain-lain, operasi plastik enggak usah gitu ya, tidak perlu begitu. Itu begitu namanya mengubah ciptaan Allah. Nanti malah susah. Irunge niki dikasih napa nika? Jenenge napa nika? Di mboten desekke mancung niku lho. Nah, itu terus silikon. Terus kepanasan. Kepanasan ini mencair gitu. Jadi mencair loh, jadi pesek meneh itu gara-gara itu. Nah, ya, itulah makanya jangan begitu, gitu loh ya. Ampun, mengubah ciptaan Allah itu tidak boleh. Sempurnaan bentuk manusia, kecuali kalau cacat loh ya, kalau cacat boleh. Manusia menghalangi jatuhnya dia ke serendah-rendah kedudukan bila dia tidak beriman. Jadi walaupun bentuk tubuhnya itu paling sempurna, dia bisa jadi asfala safilin, serendah-rendah kedudukan. Bukan kok jadi bentuknya jelek, enggak. Bentuknya masih bagus, tapi kedudukannya paling jelek ketika dia tidak beriman, tidak beramal soleh. Gitu ya. Itu loh nggih. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Loh, seburuk-buruk makhluk. Wong kafir iki paling eleke makhluk. Nyun sewu nggih, nyun sewu. Dengan hewan itu masih lebih bagus hewan. Loh kok iso? Memangnya ada hewan yang beriman? Oh bukan gitu. Hewan itu dia mengapa tidak dibebani suruh sholat, zakat, poso? Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Otak punya, akal nggak punya. Oh gitu loh. Insting punya tapi tidak punya akal. Itu binatang, makanya tidak disuruh sholat. Sholat itu sing duwe akal tok sing sholat. Makanya wong kelangan akal ini kok, orang gila itu nggak wajib sholat. Oh gitu loh. Jadi ini kok ada manusia punya akal kok ora gelem salat lho, kan lebih jelek itu. Gitu loh ya. Yen iki memang ra dikongkon salat ya iki. Kewan raja kaya memang ra dikongkon lho ya ora apa. Iki dikongkon lho, ora gelem jadi jelek kan, gitu ya. Jadi mereka itu lebih buruk daripada binatang, tapi bukan untuk mengolok-olok, bukan. Untuk menunjukkan bahwa jadilah orang yang beriman, gitu loh ya. Bukan untuk ngecek mereka, bukan.
Iman merupakan harta yang paling mahal karena dia menyelamatkan pemiliknya dari siksa neraka. Lah ini, iman itu harta yang paling mahal, maka jangan mau ditukar dengan apapun juga. Oke, gelem ra? Dadi wong kafir tak kei motor NMAX terbaru. Wah, gelem ah, jangan mau. Paling larang kok. Harta paling berharga kita punya itu iman gitu loh. Dijoli nganggo omah tipe 36. 3 kali 6. Bukan ya, 36. 36 meter persegi, 6 kali 6. Itu gelem ora? Emoh aku. Tak ijoli nganggo omah tipe 90. Emoh aku. Omah tingkat, emoh. Tak ijoli nganggo donya, emoh. Lho kok ndak mau? Lah paling mahal. Oh gitu loh, jangan ditukarkan dengan apapun juga. Jadi iman karena dia menyelamatkan dari siksa neraka. Nanti orang niku arep mlebu neraka niku wong kafir-kafir itu mereka itu mau kok menebus dengan dunia itu mau. Kalau bisa loh yang duwe donya itu dipek dhewe itu dienggo nebus itu bisa. Kalau bisa tapi kan tidak bisa masalahnya. Tertolak. Nah, mereka juga sudah tidak punya lagi di akhirat, tidak ada yang punya harta lagi kan ya. Tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Allah. Syariat Islam adalah peraturan yang paling baik untuk semua manusia, bukan hanya kaum muslimin saja. Ini penting ya. Jadi syariat Islam itu, kalau ada orang ngomong, lah aku ora Islam kok. Loh, dengan syariat Islam itu Anda diuntungkan. Banyak nanti, bukan sekarang kita bicara di waktu yang lain. Dengan syariat Islam itu orang-orang yang tidak Islam pun orang kafir itu juga mendapatkan keuntungan. Gitu loh ya. Jadi bukan oke, orang Islam tak enggak, harusnya itu malah untuk semuanya. Mereka tidak disuruh harus beriman, enggak kok. Orang dikokon kudu salat, enggak. Tapi mereka dijaga hak-haknya itu, tidak dikurangi, gitu loh ya. Dijaga malah dilindungi dengan Islam itu tadi. Orang yang menolak hukum Allah karena meyakini bahwa hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukum Allah adalah orang yang kafir terhadap ayat ini dan ayat yang semakna dengannya. Jadi nolak hukum Allah, aku tidak mau ikut hukum Allah, pengen hukum ini saja buatan manusia. Dengan keyakinan ini ya, bahwa hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, nah berarti dia orang kafir. Ini masih ada beberapa ayat berkaitan, cuman waktunya sudah 8:30 lebih. Mungkin bisa dilanjutkan dibaca sendiri ya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, kalau ada monggo. Mbok menawi wonten ingkang badhe dipun tangletaken monggo. Oke, silakan. Kosmetik. Kalau kosmetik itu kalau dia bukan karena cacat, bukan termasuk yang ini, tapi termasuk yang itu dilarangnya itu tadi apa namanya dilaknatkan orang wanita menghias. Di hadis ada ya, wanita menghias dengan warna-warni itu, kosmetik dan yang lain-lainnya itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ada hadisnya, bukan dengan ayat ini, tapi ada hadisnya, nggak boleh gitu. Nah, aku ketok ayu mboten sah pakai itu, nggak usah pakai itu. Ya. Ketok ayu gen ning ngarepe garwane wae. Nah gitu loh ya, di depan suaminya. Malah perempuan itu dijaga jangan sampai memperlihatkan kecantikannya di depan umum. Gitu loh ya, dijaga. Tidak harus menutup wajah mboten nggih. Itu bukan wajib, bercadar itu, tapi ya sebaiknya menutup. Menutup itu artinya menjaga diri, tidak malah yen sewu dandan sing menor gitu ya dipamerkan, tidak boleh. Itu namanya tabarruj. Ada lagi? Wonten malih Mbak menawi? Cekap. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.